tidak akan atau terus mengalir walaupun orang yang sudah meninggal satunya adalah anak yang soleh. Itu Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada kita semua betapa luar biasanya mempunyai anak yang soleh. Oh, ini kenalan dulu Pak, maaf tadi belum kenalan. Saya punya Instagram Irfan Aulias, Facebook Irfan Aulia, dan TikTok Irfan Aulia S. Ini di Instagram dan TikTok itu kami bikin rata-rata tentang pendidikan anak, keluarga, tentang pengembangan diri. Kemudian ini lembaga kami punya lembaga aktualita. Ini biasanya buat psikotes anak SD, SMP, SMA ya. Gitu. Lanjut lagi. Baik. Kalau kita punya hajat dunia, misalnya pengen punya rumah, pendidikan yang bagus, karir yang bagus, bisnis yang berkah, itu Allah kasih senjatanya lewat doa itu satu saja. Apa doanya? Doanya di Al-Baqarah ada dan sering kita ucapkan. Apa doanya kira-kira? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai doanya. Semua hajat dunia dan juga akhirat selesai dengan doa itu. Makanya bagi yang sudah umroh atau haji dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, sunnahnya doanya itu. Jadi kalau kita lupa pengen hajatnya apa, doanya itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai semuanya. Tapi Bapak Ibu semua, kalau kita merujuk pada Al-Quran, doa tentang keluarga, anak yang soleh, itu nggak cuma satu. Saya ambil contoh. Siapa di sini yang kalau nyuruh anak sholat susahnya setengah mati? Nih adik-adik, sholatnya lancar kan nih? Lancar. Bapak Ibu, perintah sholat itu dalam hadisnya dimulai sejak kecil. Yang pertama adalah orang tua yang nyontohin. Nanti usia 8 diajak. Usia 10 baru kasih reward punishment. Ketika sudah balik baru dipaksa. Kalau kita lihat mekanisme hadisnya, ini menunjukkan bahwa proses orang untuk taat sholat aja butuh waktu. Makanya doanya ada. Rabbi ja'alni muqima sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa Allah sampai bikin doa spesifik tentang sholat? Karena untuk membuat orang sholat usahanya juga luar biasa. Apalagi sampai menikmati sholat, luar biasa. Satu bagian tentang sholat. Apalagi bapak-bapak di sini, ibu-ibu kan sudah makin tua ya. Dulu kalau ketemu istri, suami masih ganteng dan masih cantik gitu, kan enak lihatnya gitu. Tapi kalau sudah makin tua, fisik itu mungkin nomor kesekian gitu. Apa yang membuat pasangan bertahan lama? Satunya adalah qurrata a'yun. Kenapa doanya qurrata a'yun bukan jamil, bukan cantik, bukan ganteng, tapi qurrata a'yun? Karena qurrata a'yun itu enak di hati, enak di pandangan, kalau jauh menyenangkan. Kira-kira begitulah tadaburnya. Dan Allah kasih doanya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu baru dua doa terus. Doa sholat ada, doa untuk kita punya anak yang menyenangkan, pasangan yang menyenangkan ada. Apalagi doa
agar anak kita anak yang soleh. Itu pun ada di Quran. Robbi habli minal solihin. Nggak cukup menyenangkan, harus soleh. Dikasih lagi doa sama Allah. Robbi habli minal solihin. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau beliau Zat yang maha hebat ini memberikan doa sampai lebih dari satu, menunjukkan bahwa ini penting, menunjukkan bahwa ini penting. Makanya anak yang soleh dalam hadis Rasulullah itu masuk dalam daftar sebuah usaha yang sungguh-sungguh, sebuah usaha yang luar biasa, yang membuat orang yang mendapatkannya, melakukannya ketika dia meninggal, pahala ngalir. Kenapa? Karena untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha itu usahanya luar biasa, nggak sembarangan. Sama dengan sedekah jariah dan ilmu bermanfaat. Kita mau jadi orang berilmu, sekolah dulu. Kita mau sedekah jariah, ya harus ngeluarin harta. Dan manusia itu secara lahiriah, innal insana khuliqa halu'a iza masal syarru jazua wa iza masal khair manua. Suka berkeluh kesah, kalau dapat sesuatu yang jelek ngombar-ngombar, kalau dapat sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik suka nahan-nahan, kikir. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi kita bisa lihat betapa Islam sebagai sebuah jalan hidup itu menekankan betul pentingnya membangun keluarga, dan salah satunya membentuk pendidikan anak yang Islami. Kenapa? Karena salah satu dari manfaat kita belajar Islam adalah kita ingin melahirkan anak yang soleh dan generasi yang soleh. Makanya salah satu dari amal yang kita sudah meninggal tapi mengalir terus adalah anak yang soleh. Baik anak yang sifatnya pendidikan ideologis atau anak yang sifatnya biologis. Ketika saya bicara di sini kepada Bapak Ibu dan saya mendapatkan pahala, maka ayah saya mendapatkan pahala yang sama. Kami punya ayah ibu saya punya anak 5, Pak. Dan alhamdulillah punya kepakaran masing-masing. Nah, setiap anak-anak itu melakukan amal soleh, maka ayah saya dapat, walaupun dia sudah tiada. Itu kenapa penting sekali kita mengajak anak-anak ini yang ikut sanlat dan segala macamnya duduk di sini. Karena dulu pun saya begitu. Dan mungkin kita dulu kayak gitu juga. Bawa bantal ke masjid. Bener, Pak? Saya, Pak, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, selesai setoran 30 juz. Padahal saya itu bukan dari pesantren, Pak. Saya tidak punya latar belakang pesantren, kecuali pesantren kilat. Bener, Pak? Saya pendidikan SD, SMP, SMA, waktu itu belum ada SD, SMA itu ya. Itu semua umum. S1, S2, S3 semuanya umum. Kok bisa tertarik sama Al-Quran? Ya karena orang tua saya. Jadi dari kecil itu kami diajak untuk ngafalin Quran. SMP itu saya disuruh baca tafsir Quran. Dan ada sekolah madrasah sore waktu itu ya, zaman itu madrasah Betawi sore itu. Kuliah itu saya meluangkan waktu untuk Sabtu Ahad itu datang nyetor hafalan Quran, dan selesai setoran Qurannya ketika di usia 39 kemarin. Apa yang ingin saya sampaikan, tidak mungkin itu terjadi kalau benih-benih kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap Islam nggak ditanamkan oleh orang tua. Nggak mungkin, Pak. Karena itu nggak bisa tiba-tiba. Dia harus ditanamkan benih itu. Makanya ketika ada anak kita yang main di masjid, ada anak kita yang sedang bermalam di masjid, dimotivasi. Walaupun kadang-kadang suka bikin ribut. Namanya juga anak-anak ya. Saya punya anak kecil, yang anak keempat saya itu, waduh kalau lari masjid gitu. Masya Allah. Tapi tetap saya bawa gitu. Kenapa? Karena masjid kita harus ramah anak.
Karena ketika masjid ramah anak, ada benih-benih keislaman, benih-benih kecintaan terhadap masjid yang tertanam kepada mereka, sehingga nanti ketika dewasa, walaupun mereka tidak mengalami pendidikan formal agama, mereka akan kembali kepada Allah. Nah, itu penting banget, Pak. Makanya kenapa saya senang dengan Al-Quran, walaupun saya punya pendidikan formal itu bukan di syariah ya, tapi saya menyenangkan buat saya itu. Dan sampai hari ini saya masih melakukan murojaah itu, pengulangan hafalan Quran sampai hari ini. Kenapa? Karena pendidikan Islam itu tidak mendikotomi antara dunia dan akhirat, dan tidak mendikotomi antara ilmu syariah dan ilmu dunia. Nggak ada dikotominya. Saya pernah tanya, Van, kenapa belajar bahasa Arab? Karena saya pengen tahu kalau saya sholat, saya ngomong apa gitu. Sederhana aja. Kalau saya baca Quran, itu artinya apa gitu. Makanya saya belajar bahasa Arab. Kan ada orang mengatakan, lu ngapain belajar bahasa Arab susah-susah gitu. Ya buat saya agar saya dekat sama Allah aja gitu, sehingga saya tahu kenapa saya ngomong ini. Makanya kalau saya baca Quran, kalau hari ini baca Quran, saya nggak ngerti gitu. Dan beda memang kalau kita mengerti bahasa Arabnya sama tidak mengerti, itu tadaburnya bisa sampai nangis gitu. Emang betul gitu. Contoh, Pak, kalau kita ngomongin doa tentang dunia, itu katanya atina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atina, Pak. Atna itu dalam balagonya Quran itu didatangkan, dititipkan. Nih, atina itu. Tapi kalau ngomongin anak, katanya bukan atina, Pak, Bu. Hablana. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina. Kenapa berbeda? Hablana itu hadiah, Pak. Nih, hadiah. Beda nggak antara titipan sama hadiah? Beda, Pak. Titipan tuh titipan, bisa diambil kapan aja. Tapi hadiah itu hadiah gitu. Beda, Pak, itu. Itu rasa bahasanya tuh kalau kita doa beda. Ya Allah, saya tuh minta dihadiahkan anak yang soleh. Itu beda, Pak. Nah, kadang-kadang kebalik kita ini kan. Kita anggap dunia ini hadiah, anaknya titipan. Kebalik, Pak. Kenapa saya bilang kebalik? Karena kadang-kadang kalau kita melihat anak kita sebagai sebuah hadiah, maka apapun bentuk anak kita, apapun bentuk sifat anak kita, kita bersyukur. Karena hablana dihadiahkan, termasuk pasangan hidup. Saya suka ngomong kalau di kajian ini ceramah gini. Kan kalau kita berkeluarga, tidak ada keluarga itu, Pak, Bu, yang tidak pernah berantem. Benar nggak, Pak, Bu? Benar nggak? Tidak pernah ada keluarga yang tidak pernah berantem. Bahkan Nabi itu, Pak, juga pernah berkonflik dengan istrinya. Tahu dari mana? Ada di surat At-Tahrim dan surat Al-Ahzab. Cuman bedanya ke Rasulullah, kalau berkonflik langsung turun surat. Itu aja bedanya. Kalau kita enggak. Gitu. Nah, apa bedanya keluarga yang soleh kalau konflik sama keluarga yang nggak soleh kalau konflik? Kalau keluarga yang soleh, kalau konflik cepat balik lagi. Kalau marahan cepat maaf-maafan. Itu bedanya. Kalau yang tidak soleh, kalau konflik lama sekali dan menjadi dendam. Itu aja. Kenapa? Karena dalam tadabbur Quran, kalau keluarga itu berkonflik, ada namanya awabin. Apa itu awabin? Orang yang cepat kembali, orang yang cepat bertaubat, orang yang cepat minta maaf. Makanya kalau bapak ibu berkonflik dengan anak, berkonflik dengan istri, bap atau suami, bikin perjanjian. Kita marahannya setengah jam aja ya. Habis setengah jam baikan lagi. Sama anak juga begitu. Kita marahannya sejam aja ya, sejam lagi kita baikan lagi ya. Kenapa? Ya karena ciri-ciri keluarga yang soleh dan soleha itu adalah cepat balik. Cepat balik. Nah, ini kembali ke sini, dan itu terjadi
kalau kita terus-menerus mengupgrade kemampuan kita, terus-menerus mengupgrade ilmu kita. Makanya dalam surat Asy-Syam kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan fujur dan takwa. Tapi yang menarik, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Ini terjemahan Depak ya Pak. Tapi kalau kita lihat tadabbur ayatnya, itu kalimatnya zakkaha, bukan toharo. Zakkaha itu bersih karena punya kepahaman, bersih karena ilmunya meningkat, makanya zaki. Jadi keluarga itu, kita ini bisa menjadi orang yang takwa karena ilmunya meningkat. Sama, kita ini bisa jadi orang tua yang soleh dan soleha karena ilmunya meningkat. Begitu ilmu meningkat, kita jadi zaki. Begitu zaki, zakkaha, makin membersihkan diri, makin tunduk, makin taat gitu. Makanya dekat dengan takwa. Sehingga Bapak Ibu semua ini saya yakin betul adalah Bapak orang tua yang soleh dan soleha. Saya yakin betul saya di sini nih. Kenapa? Karena hadir di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini masuk dalam itu Pak. Qad aflaha man zakkaha. Nah, mendidik anak itu sejatinya mendidik kita sebagai orang tua. Jadi ketika saya belajar tentang pendidikan anak, sebenarnya saya sedang mendidik diri saya untuk makin baik. Kenapa saya senang dengan Quran? Ini satu Pak cerita ya. Saya kemarin anak saya itu buka Quran, yang dibuka sembarang gitu ya. Terus ngomong, Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia usianya, ini usia berapa yang nomor 3 ya? Hitung dulu Pak. Ini anak 4 dari 15, sekarang dari 4. Berarti hampir 5 tahun 6 tahun lah Pak. Udah bisa baca Quran belum? Belum. Dan saya tahu begitu ngeliat suratnya bukan itu, tapi karena dia ngelihat bapaknya ibunya sering baca Quran, dia ngikut aja. Jadi begitu bapak ibunya dia lihat, oh bapak ibu saya sering baca Quran, saya juga mau ikutan dong. Kayak gitu kira-kira. Jadi ketika kita pengen anak kita makin soleh dan soleha, kita pun juga perlu mendidik diri kita untuk makin soleh dan soleha. Gitu. Kayak begitu. Nah, makanya para tabiin Pak dan para ulama dulu, ulama salaf itu sampai mengatakan begini, saya itu melebihkan sholat sunat saya 2 rakaat, melebihkan nih Pak, sholat saya 2 rakaat. Terus tanya sama anaknya, kenapa bapak melebihkan sholat 2 rakaat? Untuk kamu nak gitu. Sampai begitu. Jadi bertawasul dengan amal soleh supaya anaknya jadi anak yang baik. Dan itu nggak cuma anak Pak, kan min zuriyati, keturunan. Makanya kalau kita itu punya amal baik, punya kebiasaan baik, itu efeknya Pak nggak cuma ke anak tapi ke keturunan. Dari mana taunya? Kalau kita baca surat Al-Aqaf itu setelah Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'u bima kanu ya'malun. Ada doanya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha 40 sana. Ketika dia sudah sampai umur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi zurriyati, dan perbaiki anak keturunanku. Kata Rabbi auzi'ni dalam Al-Quran itu cuma 2. Satu diucapkan Nabi Sulaiman, satu lagi diucapkan oleh orang yang tidak disebutkan namanya. Satu ketika Sulaiman itu sangat hebat kemampuan dan kekuasaannya, satu lagi
ketika usia 40 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah 40 tahun ke atas, banyakin doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati. Ya Allah, tunjukkan aku untuk bersyukur akan nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku, wa an a'mala sholih yang tadu, dan tunjukkan aku melakukan perbuatan yang kau ridhoi, amal baik yang kau ridhoi. Saya suka tadabbur, kenapa amal baik yang kau ridhoi ya Allah? Karena setiap orang itu punya jalan surga, Pak. Makanya kita harus punya amal-amal soleh spesial milik kita. Spesial milik kita. Misalnya nih, ada orang gemar bersedekah. Itu amal soleh spesial milik kita. Jadi begitu di akhirat nanti dipanggil, Bapak Fulan, ahli sedekah. Asik kan? Atau ada yang punya amal soleh puasa gitu. Wah, ini rajin puasa ya, Bapak Fulan ahli puasa. Kalau di sini kan Dr. Irfan, itu kan ijazah di sini, Pak. Nanti ijazahnya nggak begitu, ijazahnya Fulan ahli sholat, Fulan ahli tahajud, Fulan ahli pemaaf, gitu ceritanya, Pak. Makanya amalah soleh yang taudo. Nah, setelah itu baru wa aslih li fi zurriyati, dan perbaiki anak keturunanku. Makanya dalam Islam itu nggak ada dikotomi antara dunia dan akhirat, antara ilmu syariah dan ilmu dunia, nggak ada dikotomi. Orang tuh kalau dia makin berilmu, makin tunduk pada Allah, ilmu apapun. Saya punya pengalaman waktu saya di kampus, Pak. Saya bilang kampusnya di Bandung, di Unpad. Saya punya profesor ahli filsafat, Pak. Ahli filsafat. Terus itu profesor, Pak, dari nggak percaya Tuhan sampai percaya Tuhan dengan ilmunya tuh. Jadi dia belajar ilmu filsafat aja, dari jarang sholat sampai sholat 5 waktu, Pak. Saya tanya pernah sama profesor ini, Pak, kan dia ngomongin tentang rasionalitas, irasionalitas. Saya ngomong begini sama dia, waktu itu saya tanya, Prof, kalau agama tuh masuk mana gitu? Kan ada hal yang agama itu tidak bisa dilihat pakai akal. Ini jawabannya emang keren buat saya. Saya masih ingat sampai sekarang. Dia bilang begini, Mas, ada 3 sebenarnya. Ada yang rasional, ada yang irasional, ada yang suprarasional. Apa suprarasional? Akal tuh nggak sanggup menyampainya. Itu memang ilmu. Saya bilang, wah ini memang berilmu orang ini. Dan gara-gara ilmu itulah tunduk dia pada Tuhan. Makanya dalam keilmuan harusnya ya, makin dia soleh, makin dia berilmu, makin gampang tunduknya, selama dia jujur dengan ilmunya ya. Karena nggak ada dikotomi dalam Islam itu. Makanya buat Islam itu kaya, baik, soleh, dermawan tuh dan, bukan atau. Apalagi bisa Quran, bisa ini, itu dan, bukan atau gitu. Dia nggak dikotomi. Nah, ketika kita mendidik anak kita, seperti juga gitu. Nah, kejarlah ilmu dunia setinggi mungkin dan akhirat. Gitu. Ahli apa dan akhirat. Dan alhamdulillah sekarang itu makin bagus trennya gitu. Saya ingat ketika kemarin saya setoran Quran tuh, Pak, yang paling tua tuh usia 66 kalau nggak salah. 66. Dulu waktu saya setoran awal-awal Quran itu, usia saya masih 20-an, saya sempat nggak percaya sama seorang guru saya mengatakan begini, ada orang usia 65 atau 64 itu menyelesaikan 30 juz. Saya bilang, nggak mungkin ya. Kemarin saya lihat langsung, oh ya mungkin, karena mujizat Quran itu, selama dia niat selesai. Gimana kalau nggak selesai? Kata guru saya, Dr. Asis Sako itu, selama orang itu punya niat menyelesaikan hafalan Quran atau punya niat ngafalin Quran, maka dia jadi hafiz. Kalaupun Allah belum kasih rezeki selesai 30 juznya, tapi sudah dipanggil oleh Allah, kata Dr. Asis Sako ini, guru saya itu, dia sudah hafiz. Selama niat gitu, hebat betul kan? Bang, kalau Islam tuh indah lah semuanya. Niat aja dan sungguh-sungguh mau niat itu, walaupun dia belum selesai itu dapat pahalanya itu. Nah, makanya kenapa nggak ada dikotomi dalam Islam itu, ilmu syariah oke, ilmu dunia oke, dunia oke, akhirat oke, nggak ada dikotomi.
Ini pendidikan Islam. Nah, prinsipnya apa sih? Yang paling gampang itu ngajak anak lewat teladan gitu. Itu paling gampang. Dan gak ada yang lain gitu. Makanya beberapa ulama salaf itu kalau istrinya atau anaknya itu berbuat kurang ajar ke dia, yang dilakukan itu bukan marahin anaknya, tapi introspeksi. Gue punya maksiat apa ya? Kira-kira begitulah bahasa Betawinya. Saya ini punya dosa apa ya sama Allah ya, sampai anak saya dan istri saya itu membantah pada saya. Itu cara berpikir mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau ada istri anaknya itu mungkin membantah mereka atau berbuat yang tidak menyenangkan buat mereka, mungkin ini tegurannya Allah buat dia gitu. Dan saya pikir-pikir bener juga Pak. Saya berapa kali nih, ini kenapa kok istri jadi agak lain ya? Ini agak lain gitu. Terus saya pikir, oh iya saya melakukan dosa ini, nggak istighfar, beres lagi gitu. Kayak gitu. Karena prinsipnya dasarnya adalah mengajarkan anak lewat teladan. Yang kedua, mengajarkan anak berarti mendidik diri sendiri. Jadi kalau kita ngajarin anak, itu sebenarnya kita didik diri sendiri. Makanya beruntung kita itu. Makin kita semangat mendidik anak kita jadi orang soleh, makin baik diri kita. Dan jangan putus asa kalau anak kita belum sesuai dengan harapan kita. Jangan putus asa Pak. Kenapa jangan putus asa? Kalau kita belajar misalnya di surat Yusuf ya, surat Yusuf ini kan dalam tadaburnya disebut sebagai ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Itu kan ada cerita tentang ayahnya Yusuf yang disakiti oleh anak-anaknya karena anaknya berantem, saling iri-irian lah bahasanya gampangnya. Yang menarik adalah kalimatnya si Nabi Yakub itu kan adalah, aku tidak pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Jadi kalau misalnya ada anak kita mungkin tidak sesuai harapan kita, jangan putus asa Pak. Saya punya contoh real di dunia ini Pak, teman baik saya tuh, itu waktu itu teman baik saya, ayahnya masih ada, dia kena narkotik Pak. Ini cerita dia sendiri, kena narkotik, bandel betul Pak. Lalu ayahnya meninggal. Di situ dia sadar Pak, sadar, ya Allah, ayah saya meninggal. Berubah Pak, aslinya jadi orang soleh dia. Mungkin ayahnya tidak melihat gitu. Mungkin ayahnya tidak melihat. Tapi saya yakin betul almarhum ayah ini termasuk orang yang tidak berputus asa kepada rahmatnya. Makanya ketika kita melihat anak kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan putus asa. Kenapa? Karena prinsipnya itu adalah kita terus mendidik diri sambil mendidik anak kita sampai dipanggil Allah. Gitu. Yang kedua, mantan istri itu ada Pak, mantan suami itu ada, tapi mantan orang tua tak ada, mantan anak tak ada. Mantan suami itu ada Pak, dan disahkan oleh Islam. Mantan istri ada dan disahkan dalam Islam. Tapi mantan orang tua gak pernah ada. Mantan ibu gak ada di mantan ibu. Mantan ayah tak ada, mantan anak gak ada. Karena dia kekal hubungannya. Makanya kenapa dibilang Rabbana hablan hadiah, dia milik langsung gitu, kekal hubungannya. Oleh karena itu, kenapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita? Karena kekal hubungannya. Dia hadiah buat kita gitu. Karena namanya hadiah kan nggak mungkin hadiah dibuang gitu. Bapak kalau kasih hadiah sama dan dikasih hadiah kan nggak mungkin dibuang gitu. Dan orang yang memberikan hadiah itu kan ingin hadiahnya dipakai. Dan orang kalau memberikan hadiah secara psikologis kan pasti memberikan yang terbaik yang dia bisa. Kalau manusia aja kayak begitu, apalagi Allah. Dan Allah kan lebih hebat dari makhluknya. Jadi kalau dia memberikan kita anak, itu pasti dia tahu kita lah yang sanggup mendidiknya. Itu udah paketnya gitu. Karena tidak mungkin anak kita itu melebihi kemampuan kita mendidiknya, nggak mungkin.
La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak mungkin sesuatu dibebani melebihi kemampuan dia memikul beban itu. Kan kadang-kadang kalau kita lihat ya beberapa kasus tuh, misalnya ada anak ibu bunuh anaknya gitu kan, takut miskin gitu macamnya. Nggak mungkin. Karena begitu anak itu dikasih ke kita, sudah dengan paketnya bahwa kamu memang sanggup, kata Allah. Sudah paketnya itu. Jadi kalau anak kita mungkin agak ngeselin gitu, atau ngeselin banget, tenang aja, itu sudah tidak mungkin melebihi kemampuan kita mendidiknya, nggak mungkin. Katanya lah, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak mungkin melebihi kemampuan kita menanggungnya. Udah jam 5.50. Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini perhatian, saya sampai sini dulu, nanti saya tanya jawab Pak ya. Apa sih perhatian Islam terhadap anak? Ada 5 minimal. Pertama, akhlak sosial, tata krama, etika, itu akhlak sosial. Mencium tangan, itu sederhana Pak, tapi itu akhlak sosial. Makanya Rasulullah itu sangat baik terhadap anak. Bahkan satu doa yang diajarkan Rasulullah, Robbi firli zambi wa tahhir qalbi wa ahsin farji. Ya Allah, ampunilah anak ini, bersihkan kalbunya, cegahlah kemaluannya. Ini doa yang sangat sederhana tapi diajarkan Rasulullah. Kenapa? Karena yang namanya hubungan vertikal harus juga punya hubungan horizontal. Kan hasin farji itu jagalah kemaluan, itu rasa malu, bukan cuma kemaluan yang sifatnya biologis, tapi juga rasa malu. Dan itu akhlak sosial. Yang kedua, kemampuan bicara. Ini juga ternyata Islam punya perhatian. Sekarang itu Pak, Bu, anak itu asik dengan HP-nya. Apa yang terjadi kalau anak asik dengan HP-nya? Terlambat bicara. Kenapa bicara ini penting buat Islam? Karena bicara itu mengasah kemampuan akal. Dalam psikologi itu, kalau orang mampu bicara dengan baik, mampu mengelola kosakata dengan baik, itu akalnya akan berkembang. Jadi jauh sebelum para peneliti menyebutkan tentang kemampuan bicara, Islam sudah menyebutkan kemampuan bicara ini penting gitu. Mengajak anak ngobrol. Makanya kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran itu banyak. Terutama dialog bapak dengan anak itu banyak. Banyak Pak. Ibrahim dengan Ismail, Yakub dengan Yusuf, Luqman dengan anaknya. Banyak. Lebih banyak dibandingkan ibu dengan anaknya. Kok begitu? Karena kalau ibu sama anak udah pasti ngomong. Ibu tuh cerewet, tidak mungkin enggak. Jadi bapak ibu, bapak-bapak, kalau istri bapak masih sering ngomel dan mencereweti bapak, anormal bapak istri bapak tuh, masih sehat dia Pak. Benar Pak? Saya suka ngomong begitu. Kalau ibu-ibu masih mencereweti suaminya, kadang-kadang suka ngomel sama suaminya, marahin suaminya, sehatlah ibu tuh. Karena ibu-ibu tuh mah suka ngomong gitu. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah istri saya masih ngomelin saya, sehat dia ya Allah. Gitu. Jadi ibu sama anak pasti ngomong. Tetapi bapak sama anak belum tentu ngomong. Makanya dalam Al-Quran, dialog bapak dengan anak direkam banyak. Di Al-Baqarah ada dialog Yakub dengan anaknya. Yakub tuh sampai manggil anaknya begini. Ditanya sama Yakub, siapa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Tuh ada dialognya. Luqman, ayat pertama surat Luqman itu sampai nanya, kamu mau nyembah siapa? Udah dialog gitu. Itu kemampuan bicara penting. Dan kemampuan bicara pertama kali adalah dialog antara orang tua dengan anak. Nah sekarang ini tantangannya, anak lagi dialog sama Roblox Pak. Roblox nggak Pak? Atau PDX. Ini kalau yang udah tahu HP, main game HP, tanggung jawab kita itu. Makanya kemampuan mendongeng, kemampuan bicara itu penting. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Islam sangat penting menekankan tentang kecerdasan emosi. Satunya nih yang paling sering diajarkan di TK-TK tuh, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Kan itu kan ya? Itu kecerdasan emosi.
Itu gampang, la taqdob walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Ini penting banget kita mengajarkan kecerdasan emosi kepada anak. Yang keempat, akal. Kalau ini nggak perlu lagi dibahas lah. Akal tuh banyak sekarang lesnya, ininya banyak. Yang kelima, aktivitas motorik, gerak, Pak. Ini juga saya perlu mengingatkan kepada orang tua untuk ngajarin anak jalan-jalan, olahraga. Kenapa? Karena ternyata Islam memberikan perhatian penting agar anak kita tuh bergerak. Makanya mukmin yang kuat lebih bagus dibanding mukmin yang lemah. Ini perhatian Islam. Makanya kenapa kalau kita ngajarin anak olahraga, berenang, berkuda itu penting. Kenapa? Karena memang aktivitas motorik bagian dari pendidikan kepada anak. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita kalau bertanya jawab silakan, Mbak. Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Oh, ini imam masjid kita, penasehat masjid juga, Pak Haji Anwar Masalah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali dari apa yang saya terangkan. Semua tentu sesuai dengan prinsip pendidikan. Jadi kita kenal dengan pusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan dalam pendidikan itu memang yang pendidikan yang paling utama dan pertama adalah keluarga, ya, betul sekali. Nah, tadi juga di awal sudah diterangkan bahwa sangat menggembirakan akhir-akhir ini perhatian kepada untuk belajar Quran. Tapi saya juga di satu sisi itu ya kita menggembirakan. Di sisi lain kita juga khawatir atau ya prihatin gitu ya. Apa itu prihatinnya? Jadi tidak ada kesinkronan antara memang yang tadi di kelihatannya di satu sisi itu antusias belajar Al-Quran, tapi di sisi lain juga apa? Nah, bukti apa? Hasil penelitian di suatu daerah di Jakarta, lebih dari 50% sudah berumur tahun lebih tadi. Kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada lebih dan dolim dari binatang lainnya. Dalam perilaku itu yang benar. Nah, jadi bagaimana ya untuk mengatasi hal itu? Ya, karena memang sekarang terus terang setan itu berwujud yang baik itu berwujud tidak kelihatan, berbentuk manusia. Tahu ya bahwa kiri kanan memang itu sudah dirancang, setan itu akan menggoda dari kanan, belakang, kiri itu. Dan itu tantangannya apa? Kita tahu setan itu kan dari dulu tidak mati. Jadi sekarang bisa dibayangkan satu kita itu menghadapi berapa puluh ratus setan. Dan dalam internet juga kita anak-anak bocah sendiri ya. Mungkin kita lagi belajar, jangan-jangan lagi belajar, langsung muncul yang hal-hal yang bukan itu. Apalagi misalnya sengaja begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat hal seperti itu supaya tidak terjadi secara global, secara masyarakat? Ya, jadi kekhawatiran itu, karena mau di situ letaknya di mana? Gitu. Nah, karena tadi di permukaan karena orang sekarang kita tidak tahu ya, kita tidak tahu orang misalnya belajar ya bagus baik-baik saja gitu kan, tapi di kamar mereka berselancar kemana-mana, ya kan? Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi di mana ini kita kadang-kadang mengatakan begini sudah maksimal dan tidak ini kita tidak heran ada yang keluarga yang baik-baik saja tapi itu. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kiat-kiat supaya tidak terjadi dikotomi seperti itu. Assalamualaikum. Salam, mau jawab atau ada lagi? Satu lagi nih, nanti baru dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz memaparkan komunikasi antara orang tua khususnya ayah terhadap anak. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kalau
bagaimana kejadiannya kalau antara orang tua ayah khususnya sama anak sering bicara, sering komunikasi, sehingga istilah cerewet itu terjadi bukan sama orang tua perempuannya tapi terhadap ayahnya gitu. Apa efeknya terhadap anak, dan bagaimana anak tetap menghormati kita sebagai orang tua, sebagai ayah yang bukan yang cerewet tetapi dalam rangka untuk mencerdaskan dia gitu. Jangan sampai kebanyakan ngomong ini ayah nih, justru kebalikannya gitu. Nah, bagaimana tips dan bagaimana cara mengiatkannya gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat lagi. Nah, ini dari Pemkot Tangsel nih, Masya Allah. Silakan Pak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dengan pertanyaan sahabat saya, saudara saya Pak Agus. Kalau tadi Pak Agus mengatakan cerewet sama tadi cerewet, ibu cerewet pada anaknya udah pulangnya gitu ya Pak Agus. Nah Pak Agus, kalau bapaknya cerewet sama anak seperti apa? Saya kebalikannya, kalau bapak tidak berkomunikasi dengan anak seperti apa? Dan kemudian apa yang akan terjadi kalau orang tua saya sebagai bapak tidak berkomunikasi dengan anaknya sama sekali? Ini lah gitu. Kemudian bagaimana solusinya? Siap. Saya juga mengalami anak sekarang, anak selagi SD 2 sampai 12 tahun komunikasi masih hangat sama anak itu, masih bisa berinteraksi. Tapi udah SMP apa SMA, intensitas itu mulai berkurang istilahnya. Nah, pertanyaannya pertama, apa dampak apabila orang ayah tidak berkomunikasi baik dengan anaknya, dan bagaimana tips untuk membangun komunikasi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga dulu ya, ada lagi ibu-ibu. Tiga dulu kali ya jawabnya. Silakan Pak. Boleh. Yang pertama, memang ada kajian khusus tentang gadget ini Pak. Jadi yang perlu kita lakukan itu penjadwalan Pak. Ngajarin anak menjadwalkan diri. Saatnya main-main, saatnya sholat, saatnya tidur. Ini penting Pak, diajarkan kepada anak. Termasuk kapan waktu pakai HP. Dalam penelitiannya, pakai HP itu 2 jam Pak, maksimal untuk main ya. 2 jam. Saya sendiri menjadwalkan pakai HP itu untuk diri saya sendiri pribadi Pak. Itu nggak lebih dari 6 sampai 7 jam seharinya. Dan saya kontrol Pak. Di waktu screen time-nya itu, kan ada waktu screen time di HP itu, saya kontrol tidak boleh lebih dari 7 jam. Average saya 3-4 jam atau 5 jam, average Pak. Anak saya pun begitu. Ketika saya kasih dia HP, saya pakai penjadwalan dan saya kasih waktu. Kamu pakai HP nak, main setengah jam. Kamu pakai ini Pak, main segini. Penjadwalan. Seringkali kenapa anak kita kebablasan pakai HP? Karena nggak dijadwal. Gitu Pak. Jadi tips praktisnya ya, supaya kita nggak terjerumus ke dalam hal negatif, pakai jadwal hidup itu. Hari ini mau ngapain? Makanya kenapa Islam itu sholatnya ada jadwalnya. Dan pengalaman saya Pak sebagai psikolog, kalau dia muslim Pak, ternyata efek berbuat buruk itu ngaruh ke sholat Pak. Berapa kali saya ketemu teman-teman yang melakukan zina, itu memang tidak sholat 5 waktu, walaupun dia pakai jilbab atau pakai ini Pak, enggak. Ini survei ya. Tapi begitu dia aku sendiri, kalau saya sholat Pak Irfan, saya susah untuk melakukan hal itu. Tapi kalau saya nggak sholat, ada berapa kasus saya temukan itu, yang melakukan tadi yang Bapak sebutkan itu, udah nggak sholat 2 bulan, udah nggak sholat 3-4 kali nggak sholat Pak, padahal masih pakai muslimah masih. Saya bilang kenapa? Ya gimana ya, males segala macam gitu. Jadi ternyata berkorelasi Pak. Dan begitu saya bilang coba sholat sambil kita lakukan terapi psikologis, sholatnya diperbaiki, berubah Pak. Kenapa? Karena kalau hidup ada jadwalnya, hidup ada ritmenya, energinya itu bagus. Nah muslim itu salah satu yang penting adalah waktu, karena waktu itu tidak bisa digantikan. Kalau uang bisa ganti, waktu nggak bisa gantikan. Makanya kenapa kita ngajarin anak itu memanfaatkan waktunya dengan baik.
Kalau dia manfaat waktu dengan baik, dia akan susah berbuat maksiat. Itu tekniknya Pak ya. Dalam konteks sekarang juga mengatur waktu dengan HP-nya. Termasuk kita mengatur waktu kita dengan HP kita. Kalau secara teknis 6 jam itu udah maksimal Pak. 6-7 jam maksimal. Kalau lebih dari 7 jam itu udah merah berarti. Kalau kita sudah pakai HP lebih dari 7 jam, berarti kita merah, red light. Itu kira Pak contohnya. Yang kedua soal ngobrol. Gini Pak, Bu, cerewet itu beda dengan dialog. Dialog itu ada yang ngomong, ada yang dengarkan. Ada pertanyaan, ada jawaban. Rata-rata orang tua itu ngomong doang, gak mau dengerin. Rata-rata nih, makanya dibilang anak cerewet. Nyuruh tapi gak nyontohin, cerewet tuh. Papa nih cerewet banget karena tidak ngomong dan tidak dengerin. Kalau kita contoh para nabi, itu ngomong dan dengerin, nyuruh dan ngasih contoh. Gak akan bilang cerewet. Kenapa? Karena ada interaksi. Nah, cerewet itu terjadi kalau kita nyuruh doang. Sholat dong. Itu nyuruh. Padahal, gimana sholat kamu? Iya, asik kan kalau ngomong gitu. Udah nikmat belum sholatnya? Kan kita jarang ngomong begitu kan? Apakah kamu ketika sholat sampai bisa menangis nak? Canggih betul ngomong begitu sama anak kan? Tapi itu sebenarnya termasuk Pak Bu, kalau anak sudah balik nih, jangan tanya udah punya pacar belum, udah suka belum. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab Pak. Tanya harus begini. Ini contoh tanya ya. Kalau anak udah balik itu bukan tanya punya pacar apa enggak. Ini gua enggak tanya. Nah, kira-kira nih, menurut kamu suami yang ideal kayak apa sih? Tanya begitu. Karena kalau anak sudah balik, pertanyaannya orang tua itu menikah. Jangan dilarang nggak pacaran. Anak itu kalau dilarang makin semangat dia Pak. Oke semangat ya, jangan pacaran ya. Pas semangat dia, pacaran tuh kayak gimana sih? Semangat dia. Tapi kalau kita ngomongnya, gimana masa depan kamu? Kamu sudah siap nggak sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak? Dan itu memang disunahkan begitu. Itu beda diskusinya, jadi lebih bermakna. Nah, saya lihat nih dalam pengamatan kita, memang anak itu akan full bersama orang tuanya sampai kelas 6 SD, full. Begitu SMP SMA, dia akan membagi waktunya sampai ditanda menikah namanya antara dia, rumah, dan lingkungan dia. Itu di SMP SMA Pak. Nah, tantangannya buat orang tua yang sudah anaknya balik adalah mengubah cara komunikasinya. Bagaimana perlakuan anaknya dari banyaknya satu arah menjadi dua arah. Bagaimana membuat anaknya dari tadinya nyuruh banyaknya mengapresiasi. Itu butuh latihan memang. Nah, biasanya kalau kita sebagai anak SMP, bawaan kita makin sering nyuruhnya. Bener Pak, ini kan saya punya anak SMP juga Pak. Ngelihat anak pakai baju begini, nak begini dong. Lihat anak main game, nak begini dong, begini dong. Alamak kebanyakan nyuruhnya. Padahal ketika anak sudah mulai balik, dia sudah mukallaf, sudah kena hukum syariat. Orang kena hukum syariat, dia artinya orang yang sudah mulai bertanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, responsibility. Apa itu responsibility? Kemampuan untuk bereaksi. Jadi yang harus dilatih oleh anak kita itu adalah kemampuan dia untuk memilih, untuk reaksi. Nah, itu bisa dikerjakan kalau bapaknya dan ibunya ngobrol dan sering mengapresiasi. Contoh nih Pak, saya kemarin ngomong sama anak saya, I love you son. Ya, keren kan? Ini bapak ngomongin nih. Kata anak saya, I love you to be. Saya bilang keren juga anak saya bisa ngomong begini. Ternyata anak itu cepat bereaksi. Hanya kadang-kadang kita itu masih ingat-ingat anak kita zaman masih kecil dulu. Padahal anak kita sudah mulai balik. Dia pasti sudah punya pikiran sendiri, dia punya pendapat. Itu kita perlu ajak ngobrol. Bahkan dalam ilmu psikologi, anak makin balik itu makin harus kita ajak ngobrol. Bukan diperintah-perintah saja ya. Ini bukan berarti memerintah tidak boleh, enggak. Perintah jalan terus, ngobrolnya sering.
nyuruh jalan terus, apresiasinya lebih sering, sehingga dialognya muncul. Dan kalau dialognya muncul, nggak akan ada kata cerewet, enggak. Kenapa? Karena ayah dan ibunya merupakan sosok yang dirindukan oleh dia. Tempat ngobrol, tempat curhat, tempat cerita, senang gitu. Nah, menurut saya nih Pak, Bu, salah satu keberhasilan seorang ayah dan seorang ibu adalah ketika anaknya cerita tentang apa saja kepada orang tuanya dulu sebelum ke yang lain. Maksudnya berhasil. Contoh nih, mah aku ditaksir dia nih mah. Oh hey, itu bagus, berarti anaknya berani ngomong gitu kepada ibunya atau anaknya. Bagus. Kenapa? Karena ada dialog gitu. Nah ini Pak gitu. Nah yang bahaya itu, pengalaman saya itu adalah karena kalau dialognya kurang, nanti tiba-tiba anaknya menyimpang, kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena anaknya tidak cepat cerita. Kan kayak gunung itu, kalau beda 1 derajat, nanti di bawah jauh Pak. Kita yang pernah naik gunung tuh kan, kalau kita tersesat 1 derajat, itu di bawah jauh sekali. Nah, lebih mudah merapikan itu kalau belum jauh. Gimana cara merapikannya? Dialog. Nah, dialog itu bukan sekedar nyuruh. Dialog itu ngomong, dengarkan, tanya, jawab, apresiasi, hukuman. Bukan berarti nggak boleh kasih hukuman ke anak, boleh tetap gitu. Tapi apresiasi lebih sering. Gitu Pak. Semoga sih menjawabnya. Oh ya sudah. Sesi terakhir ini Oh ya siap. Oke Pak. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Ibu-ibu ada? Satu, kalau nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, cukup ya. Alhamdulillah. Jadi kita tutup dengan ada yang disampaikan Ustaz? Oh iya, alhamdulillah. Hari ini kita menyaksikan seorang saudari kita yang akan kembali ke fitrahnya, akan bersyahadat. Saya sebutkan namanya Yanet Paulina ya. Ada ibunya? Ibunya mana? Oh itu. Masya Allah. Yang pakai baju? Itu ya? Oh, merah. Jilbab coklat. Merah? Jilbab coklat. Oh iya coklat. Oke. Baik Bu, alhamdulillah. Ibu kedatang. Boleh didampingi? Atau di di situ juga boleh. Di sini. Ah, setuju boleh. Atau ya, di sini. Situ aja Bu, nggak Bu, gitu aja. Hari ini kita akan menjadi saksi untuk Ibu Yanet Paulina bersyahadat, mengucapkan ikrar syahadat. Sama-sama kita saksikan. Ibu sudah siap Bu? Dipegang boleh atau di ini ya boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikutin Bu. Oke Bu, sudah. Kita sama-sama bersyahadat Bu. Asyhadu alla Baik, alhamdulillah kita sudah menjadi saksi bahwa Ibu Yanet Paulina sudah bisa bersyahadat. Maka kita coba sekali lagi Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ibu sudah sah menjadi agama Islam. Mari kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan kepada beliau dan kepada semua. Allah berikan istiqomahan dalam Islam. Allah berikan rasa syukur yang mendalam kepada beliau. Kita sama-sama baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami menyaksikan ibu saudari kami Yanat Paulina mengucapkan syahadah. Semoga Allah bimbing beliau, Allah tumbuhkan nikmat iman dan Islam sampai beliau Engkau panggil ya Allah. Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kebaikan, keberkahan, Allah berikan kenikmatan dalam iman dan Islam dan persaudaraan ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai saudaranya, saudara yang membantu dia semakin mengenal Islam, semakin membuat beliau menikmati iman dan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keistiqomahan sampai Engkau memanggil kami, berikan kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu. Ya Allah, di bulan Ramadan ini, jadikan bulan Ramadan ini dan bulan Ramadan berikutnya merupakan bulan Ramadan yang terbaik bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.